Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 28 Oktober 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya ini menjadi kekuatan dan pembaharuan bagi hidup kami. Tolong kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Ben Silitonga. Silakan Saudara Ben. Terima kasih, selamat pagi. Renungan pagi kita tanggal 28 Oktober berjudul Bekerja dengan Imam Besar Kita. Ayatnya terdapat dalam Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai Imam Besar Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Kita harus memantaskan diri agar mempunyai roh yang sama seperti Kristus Yesus. Kristus sedang bekerja bagi kita. Maukah kita bekerja bagi Kristus di dalam tugas pekerjaannya? Anak-anak, pertumbuhkanlah kesabaran, iman, dan pengharapan. Semoga Bapa meningkatkan sukacita iman kita di dalam pengantara yang hidup selama-lamanya ini. Usahakan agar tidak membiarkan hari itu berlalu tanpa menyadari bahwa kita bertanggung jawab kepada Allah melalui pengorbanan anaknya yang terkasih. Yesus tidak menerima kemuliaan dari orang-orang yang menuduh saudara-saudara. Janganlah kita melewatkan hari tanpa mengobati dan menyembuhkan luka-luka kita yang lama. Pertumbuhkanlah kasih dan biarkan kata-kata jahat tidak keluar dari bibir kita. Lenyapkanlah segera dan tutuplah rapat-rapat. Bukalah pintu di mana Kristus dapat menjadi penuntun dan biarkanlah terus terbuka. Karena kita mengetahui nilai pengorbanan Kristus serta kasih-Nya yang tak terubahkan itu. Teguklah air hidup yang selalu segar dari mata air Libanon, tetapi tolaklah air keruh dari lembah perasaan yang gelap dan penuh kecurigaan. Ada banyak yang cukup bisa dipercaya dalam pekerjaan, tetapi haruskah kita menebarkan keharuman sementara orang lain berada di dalam kepahitan? Allah tidak berkenan. Jangan seberkas angan-angan jahat dibiarkan mengganggu pertimbangan dan diulang-ulangi. Jauhkanlah dari mulutmu perkataan keras dan kasar. Berbicaralah dengan baik dan menyenangkan. Peganglah teguh-teguh keyakinanmu kepada Yesus. Kita mempunyai pembela yang hidup selama-lamanya, yang mengadakan pengantaraan bagi kita. Karena itu biarlah kita menjadi pembela prinsip bagi mereka yang melakukan kekeliruan. Kita mempunyai imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Dialah imam besar yang setia menyampaikan persoalan kita kepada Bapa. Ibrani 10 ayat 22 dan 23, Ibrani 2 ayat 17. Dan sementara Ia bekerja bagi kita, biarlah kita bekerja dengan sungguh hati dan penuh keperhatian untuk meninggikan persekutuan di antara satu sama lain. Kristus berdoa agar kita beroleh sifat yang mau bersatu, sama seperti Dia dan Bapa satu adanya. Di dalam segala hal, biarlah kita memperlihatkan keyakinan dan kasih terhadap satu sama lain. Dengan demikian kita dapat menyambut doa yang dilayangkan Yesus bagi kita. Biarlah kita menjauhkan segala angan-angan yang merusak. Biarlah kita selalu berada di sisi Kristus dan memikirkan kekuatan yang dikaruniakan kepada kita agar kita dapat menyalurkannya kepada orang lain. Muliakanlah Dia, halaman 321. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Ben. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan pagi hari ini meneguhkan renungan pagi kemarin yang dengan jelas menyatakan bahwa
Yesus satu-satunya pengantara kita. Secara fisik melayani di hadapan Bapa di sorga dan melalui kehadiran Roh-Nya, yaitu Roh-Nya Kristus itu sendiri, Yesus melayani kita di dunia ini. Sebab Roh Kristus itu adalah dirinya sendiri dan bukan oknum lain. Karena Yesus berjanji untuk menyertai kita dan Dia tepati. Dia tidak suruh oknum lain untuk gantikan. Itu sebabnya renungan hari ini berkata, Kristus sedang bekerja bagi kita. Maukah kita bekerja bagi Kristus? Artinya kita bekerja sama dengan Kristus dan bukan dengan oknum lain yang bukan Yesus. Nah, renungan hari ini dikutip dari manuskrip 129 tahun 1901. Mari kita lihat beberapa pesan dari dokumen tersebut agar lebih memahami makna bekerja sama dengan Kristus. Kita lihat dari manuskrip 129 tahun 1901 paragraf 5 yang berkata, "Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku." Sekarang penjelasannya, Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Yohanes 6 ayat 57 dan 63. Hubungkan kata-kata ini dengan Yohanes 15, dan kita dapat lebih memahami artinya, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 3. Akankah kita mengerti? Kalimat awal dari kutipan ini diambil dari Yohanes 6 ayat 57. Dan jika kita perhatikan baik-baik, Yesus dengan jelas menyatakan bahwa sumber hidup itu adalah Allah Bapa. Yesus sendiri hidup oleh Bapa. Inilah hubungannya dengan perkataan Yesus dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 dan 2. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Yesus adalah pokok anggur, dan yang merawat pokok anggur tersebut adalah Bapanya. Kenapa pokok anggur harus dirawat? Supaya hidup, bertumbuh, dan berbuah. Kemudian, Yohanes 6 ayat 57 lanjutkan, "Barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku." Inilah hubungannya dengan kita sebagai ranting. Jika kita mau hidup, maka kita harus menyatu dengan pokok anggur. Sebab pokok anggur itulah saluran kehidupan yang bersumber dari Bapa. Inilah yang Nyonya White sedang jelaskan agar kita memahami bahwa kita bekerjasama dengan Kristus dan bukan dengan oknum lain. Sebab hidup yang dari Bapa menjadi bagian kita hanya melalui dan di dalam Anak-Nya. Itu sebabnya Yohanes lanjutkan dalam ayat 63. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Dari ayat ini, Alkitab menyatakan bahwa roh itu sama dengan hidup, sebab sumbernya satu. Karenanya untuk menerima hidup yang dari Yesus, maka kita harus menerima roh yang dari Yesus. Nah, Nyonya White bertanya, akankah kita mengerti? Akankah umat Allah mengerti akan hal ini? Sayangnya banyak umat Allah tidak mengerti. Apa buktinya? Buktinya sejarawan gereja Advent yang sekarang ini menyatakan bahwa Nyonya White berubah dari non-trinitas menjadi trinitas pada sejak terbitnya buku Kerinduan Segala Zaman tahun 1898. Nah, perhatikan, manuskrip 129 ini ditulis oleh Nyonya White tahun 1901 atau 3 tahun setelah buku Kerinduan Segala Zaman terbit. Apakah ada perubahan pada pemahaman Nyonya White? Sama sekali tidak ada. Roh yang dimaksudkan adalah roh yang dari Yesus. Sebab roh itu adalah hidup dan hidup itu kita peroleh hanya melalui Yesus. Tapi oleh gereja diganti menjadi oknum Allah roh. Tidak heran Nyonya White menekankan, akankah kita mengerti? Untuk membantu, Nyonya White memberikan jawab dalam paragraf selanjutnya.
manuskrip 129 tahun 1901 paragraf 6 yang berkata, semua yang tinggal di dalam Kristus akan mengungkapkan roh yang sama yang dimiliki Kristus. Siapapun yang bertobat kepada Allah dan mengambil bagian dari roh dan kasih Kristus oleh iman, dikhususkan untuk melakukan pekerjaan yang sama seperti yang dilakukan Kristus. Mereka kehilangan identitas mereka di dalam Kristus, menjadi satu dengan Kristus. Nyonya White menyatakan, mereka yang tinggal dalam Kristus sebagaimana Yohanes 15 ayat 4 dan 5 akan mengungkapkan roh yang sama yang Yesus miliki. Yohanes 6 ayat 63 menyatakan bahwa roh sama dengan hidup. Maka mereka yang tinggal dalam Yesus memiliki hidup yang sama dengan Yesus. Itulah sebabnya, pada bagian akhir Nyonya White tulis, mereka kehilangan identitas mereka di dalam Kristus, mereka menjadi satu dengan Kristus. Identitas Kristus menggantikan identitas kita. Ini sama dengan kesaksian Paulus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2 ayat 20. Adakah Nyonya White ajarkan tentang Allah Roh atau Trinitas dalam hal ini? Sama sekali tidak ada. Nyonya White ajarkan bahwa mereka yang dalam Kristus memiliki hidup Kristus, dan hidup Kristus itu menggantikan hidup kita. Bukan kita lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam kita. Identitas kita mati, identitas Kristus hidup dalam kita. Ini yang Nyonya White kabarkan. Renungkan, saudaraku dalam Tuhan. Dan mereka yang memiliki roh atau hidup Kristus ini dikhususkan untuk melakukan pekerjaan yang sama dengan yang Kristus lakukan. Itulah sebabnya kita dipanggil untuk bekerja sama dengan imam besar kita, yaitu Yesus Kristus. Itu sebabnya juga renungan hari ini menyatakan dalam Pulang ke Rumah halaman 320 paragraf 1. Pertumbuhkanlah kasih dan biarkan kata-kata jahat tidak keluar dari bibir kita. Lenyapkanlah segera dan tutuplah rapat-rapat. Bukalah pintu di mana Kristus dapat menjadi penuntun. Biarkanlah terus terbuka karena kita mengetahui nilai pengorbanan Kristus serta kasih-Nya yang tak terubahkan itu. Pintu apa yang perlu kita buka supaya Yesus masuk menjadi penuntun kita? Pintu hati. Inilah yang dinyatakan dalam Wahyu 3 ayat 20. Sebab Bapa mengutus roh anaknya, yaitu roh Kristus, ke dalam hati kita. Galatia 4 ayat 6. Jadi sangat jelas, baik Alkitab dan roh nubuat menyatakan bahwa Kristuslah yang harus tinggal dalam hidup kita melalui kehadiran rohnya, yaitu roh Kristus dan bukan oknum lain, yang Trinitas sebut Allah Roh. Ini penting sekali umat Allah pahami, karena waktunya semakin singkat, agar jangan kita buka pintu hati kepada oknum yang salah, yang membuat kita takut. Paulus menuliskan dalam Roma 8 ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ada dua roh, satu yang memperbudak kita dan yang membuat kita takut, dan satu yang menjadikan kita anak Allah. Apa ciri roh yang membuat kita jadi anak Allah? Cirinya adalah roh itu mempunyai seruan yang khas, yaitu ya Aba, ya Bapa. Roh siapakah yang mempunyai seruan istimewa ini? Paulus sendiri yang jawab, Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh yang mempunyai seruan istimewa ini adalah roh anak Allah, roh Kristus. Karena memang seruan tersebut adalah seruan Kristus kepada Bapanya. Itulah panggilan anak Allah kepada Bapanya. Markus 14 ayat 36 berkata, katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa
Roh Kristus itu adalah sama dengan Kristus itu sendiri dan bukan oknum lain yang berbeda. Karena baik Kristus maupun Rohnya mempunyai panggilan yang sama kepada Bapa. Roh Kristus itu adalah hidup Kristus itu sendiri, karenanya sama dan bukan berbeda. Roh Kristus inilah Sang Penghibur yang dicurahkan pada hari Pentakosta, yang disebut juga Roh Kudus. Melalui kehadiran penghibur inilah kita bersatu dengan Kristus sebagaimana doa Yesus dalam Yohanes pasal 17. Itulah sebabnya Nyonya White menuliskan dalam manuskrip 1 tahun 1903 paragraf 13 yang berbunyi, biarlah mereka mempelajari Yohanes pasal 17 dan belajar bagaimana berdoa dan bagaimana menghidupkan doa Kristus. Dialah Sang Penghibur. Dia akan tinggal di dalam hati mereka, membuat sukacita mereka penuh. Nyonya White dengan jelas menyatakan pentingnya mempelajari Yohanes pasal 17 agar kita mengenal Yesuslah Sang Penghibur itu, dan Yesus tinggal dalam hati kita melalui kehadiran Roh-Nya. Sebab dalam Yohanes pasal 17 ini Yesus mendoakan agar kita satu sebagaimana Yesus satu dengan Bapa-Nya. Dan kesatuan itu hanya dapat kita miliki dengan menerima Kristus Sang Penghibur dalam hati kita. Perhatikan manuskrip ini Nyonya White tulis tahun 1903 atau 5 tahun setelah terbitnya buku Kerinduan Segala Zaman. Adakah Nyonya White berubah? Sama sekali tidak. Nyonya White malah dengan jelas menyatakan bahwa penghibur itu adalah Kristus itu sendiri dan bukan oknum lain yang Trinitas sebut Allah Roh. Bukan. Karenanya renungkan saudaraku dalam Tuhan. Nah, dari tadi kita sudah bahas betapa pentingnya memiliki Kristus tinggal dalam kita, agar kita dapat bekerja sama dengan Dia yang adalah imam besar kita. Perhatikan Nyonya White menuliskan makna tinggal dalam Yesus berikut ini dari buku Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, halaman 320, paragraf 1. Hendaklah kamu tetap di dalam aku dan aku juga di dalam kamu. Tinggal di dalam Kristus berarti selalu menerima Roh-Nya, suatu kehidupan penyerahan yang tidak terbatas kepada pekerjaannya. Tinggal dalam Yesus artinya selalu menerima Roh-Nya, terus-menerus menerima Roh-Nya, yaitu Roh-Nya Kristus. Dan melalui menerima Roh-Nya Kristus yang adalah Kristus itu sendiri, kita berserah sepenuhnya kepada pekerjaan Kristus. Apa yang kita kerjakan bukan hasil usaha kita, tetapi karena Kristus yang kerjakan dalam hidup kita. Ini pentingnya kita memahami pesan utama renungan hari ini. Buku ini adalah buku Kerinduan Segala Zaman yang menurut sejarawan Gereja Advent yang mengubahkan Nyonya White menjadi Trinitas. Apakah benar demikian? Sama sekali tidak. Apapun sebutannya, penolong yang lain, penghibur, Roh Kudus, oknum ketiga, itu semua adalah bentuk kata ganti orang ketiga untuk Roh Kristus. Silahkan ikuti kembali pelajaran renungan pagi tanggal 5 dan 10 Agustus untuk penjelasan tentang oknum ketiga. Nah, karenanya saudaraku dalam Tuhan, baik Alkitab dan Roh Nubuat dengan jelas menyatakan bahwa tinggal dalam Kristus artinya menerima Kristus itu sendiri melalui kehadiran Roh-Nya dan bukan oknum lain yang gereja sebut Allah Roh. Sebab bekerja dengan Kristus artinya mengizinkan Kristus yang bekerja dalam hidup kita. Identitas kita mati, identitas Kristus hidup. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat penting bagi kami, agar kami mengizinkan, membuka hati kami untuk Yesus masuk. Sebab bekerjasama dengan Yesus artinya mengizinkan Yesus tinggal dalam hidup kami, melalui kehadiran Roh-Nya, Roh-Nya Yesus itu sendiri. Karena Yesuslah yang mengerjakan semuanya dalam hidup kami. Tolong kami ya Bapa, agar kami tidak terjerumus kepada ajaran yang salah. Biarlah Kristus yang tinggal dalam hidup kami dan bukan oknum lain. Tolong kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi,
Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.